Dan untuk membahas lebih jauh terkait kejiwaan pelaku pembunuh bocah berusia 5 tahun telah bersama kami psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat siang Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, ini menyikapi kasus ini seorang remaja membunuh anak berusia 5 tahun dengan cara yang dikategorikan cukup sadis. Ini dari sisi psikologis Anda melihatnya seperti apa Mbak Cassandra? Selaku psikolog klinis forensik, saya tentu harus hati-hati menjawab ya. Yang jelas pertama kali adalah kita tidak bisa memberikan pendapat apapun sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Secara standar prosedural, psikologi forensik, apabila ada korban tewas harus ada tindakan otopsi psikologis terhadap korban untuk mengetahui profil psikologisnya semasa hidupnya, lalu kemudian juga melakukan criminal profiling, membangun sebuah kemungkinan gambaran dari profil psikologis pelaku, lengkap dengan motifnya, latar belakangnya, situasi dan kondisi yang menyertai, sampai akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Nah, selama semua itu belum dilakukan, tentu akan sulit buat siapapun untuk bisa memberikan pendapat. Ya, sampai hari ini kembali lagi kami dari psikolog forensik, terutama dari Asosiasi Psikologi Forensik, belum menerima permintaan untuk melakukan pemeriksaan tersebut gitu ya, bahwa hari ini kita ketahui saat ini sudah berada di rumah sakit Polri, tentu ada pemeriksaan yang lain, tetapi untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang profil psikologis dari pelaku, termasuk juga komentar-komentar tentang apa yang harus dilakukan, itu harus ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Bahwa mungkin kita bisa punya dugaan-dugaan diperoleh dari data-data, misalnya polisi menyatakan tidak merasa bersalah, kemudian juga merasa puas, atau mungkin juga dari gambar-gambarnya. Tetapi sekali lagi semua data itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pemeriksaan lengkap mulai dari observasinya, kemudian analisa dari lahir, dari proses tumbuh kembangnya, situasi dan tekanan yang mungkin menyertai. Karena semua itu baru bisa dijadikan bahan untuk melakukan analisa. Kita tidak bisa hanya menduga-duga, dugaan-dugaan apapun bisa saja diberikan. Yang saya lihat mungkin banyak yang sudah memberikan dugaan A, B, C, D, E, F, G, tetapi tentu saja tanpa pemeriksaan lengkap kita tidak bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Baik, Mbak Cassandra, ini ada sebuah kelonggaran pelaku begitu melakukan atau menonton video-video yang ada unsur sadisme di situ. Bagaimana orang terdekat melihat ciri-ciri dari seorang remaja yang berpotensi melakukan aksi sadisme, Mbak Cassandra? Pada dasarnya setiap manusia itu mulai dari lahir, tumbuh dan berkembang itu ada semacam developmental milestone. Artinya suatu keahlian-keahlian atau kemampuan-kemampuan yang harus bisa dicapai sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, sebenarnya itu bisa digunakan sebagai dasar untuk membandingkan ketika ada developmental milestone yang tidak dipenuhi atau mungkin juga ada beberapa perilaku yang tidak sesuai kewajaran. Nah, yang jelas faktor penyebab tetap adalah kondisi psikologis atau profil psikologis yang bersangkutan. Nah, sementara situasi yang menekan itu menyertai psikodinamika kasusnya dan juga baik gambar, film, lagu, game secara psikologis memang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap siapapun, tidak hanya anak tetapi juga orang dewasa, untuk mengadopsi perilaku yang sama. Jadi ketika seseorang banyak menerima konten-konten yang mengandung kekerasan, tentu saja akan ada kemungkinan potensi pengaruh dari konten-konten tersebut, film, lagu, gambar, game, atau apapun yang masuk melalui mata dan telinga untuk mempengaruhi perilakunya. Tetapi sekali lagi tentu akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya. Oleh karena itu faktor penyebab tentu dibedakan dengan faktor pemicu. Ya, pada orang-orang lain atau anak-anak lain mungkin gambar yang sama, konten yang sama tidak memberikan dampak yang sama. Nah, dalam hal ini orang tua penting sekali untuk
lebih kritis untuk mengawasi proses tumbuh kembang anak sejak lahir, kemudian menjalani proses tumbuh kembang, bagaimana mereka bisa mendeteksi berbagai macam perilaku-perilaku yang bisa dijadikan sebagai dugaan atau kecurigaan dari perilaku yang menyimpang. Ya, mulai dari kecil sampai dewasa, hal-hal yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Baik, Mbak Cassandra, ini juga ada sebuah ketakutan apalagi bagi para orang tua ketika memang pelaku ini melakukan hal yang sama lagi. Pendampingan psikologis apa yang tepat untuk pelaku? Saya kira jawaban untuk itu pun tetap harus dengan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas dan bisa menegakkan diagnosa yang tepat terhadap pelaku yang bersangkutan ini, karena kita tidak bisa memberikan solusi apapun apabila kita tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, bahwa memang perlu pendampingan, bahwa memang perlu tindakan-tindakan intervensi untuk jera dan lain sebagainya. Tetapi tanpa mengetahui kondisi psikologis yang sebenarnya, tentu kita tidak bisa mengusulkan adanya suatu program-program yang dikhawatirkan nanti justru tidak tepat. Karena pada dasarnya yang saat ini harus diperhatikan adalah bahwa ketika kita mengetahui dengan jelas kondisi psikologis yang bersangkutan, kita juga harus memperhatikan bahwa jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Ya, ketika kita tidak mengetahui diagnosa yang tepat, nanti bisa berandai-andai bahwa treatment tertentu atau intervensi tertentu itu bisa diharapkan untuk memulihkan dan membuat jera, padahal kita belum tahu kondisi psikologis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa dalam kasus ini tentu dilibatkan para psikolog klinis forensik yang memang punya kompetensi untuk itu, yang dibuktikan dengan sertifikasi yang tepat, bahwa memang punya pengalaman, punya kompetensi, dan punya keahlian untuk mengukur, supaya hasilnya pun betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Terutama yang penting adalah juga bukan pendampingan psikologis terhadap pelaku, tetapi juga terhadap korban dan keluarganya. Pada saat ini, korban dan keluarganya kan, korban sudah meninggal, sudah tewas. Tentu keluarganya juga memerlukan pendampingan psikologis yang harus menjadi haknya untuk bisa diberikan untuk bisa menenangkan yang bersangkutan. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik, sudah bergabung bersama kami di News Siang.